Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ragam hias Nusantara pada produk fashion, yaitu tentang mengidentifikasi peserta didik, yaitu mengidentifikasi latar belakang. Jadi latar belakang ekonomi dan sosial yang beragam mempengaruhi akses terhadap bahan baku dan alat. Bahan baku yang akan digunakan untuk membuat ragam hias Nusantara pada produk fashion. Beberapa peserta didik mungkin tinggal di daerah yang kaya akan tradisi kerajinan. Tradisi kerajinan tangan, misalnya batik, tenun, ukiran. Kalau di daerah Probolinggo Timur ya, di daerah Paiton, Pakuniran, dan Banyuglugur itu masih banyak kerajinan yaitu ukiran kayu atau mebel ya. Banyak mebel masih. Ada juga pembatik, ada juga di daerah kecamatan mana ya? Daerah kecamatan Kuniran atau Paiton. Oke. Terus latar belakang yang harus kita identifikasi yaitu adanya pengaruh media sosial dan platform e-commerce yang memperkenalkan berbagai produk fashion unik, termasuk yang berakar pada budaya lokal. Terus tingkat keterampilan motorik halus dan kreativitas yang bervariasi. Itu tentang mengidentifikasi peserta diri dari latar belakangnya. Sekarang yang selanjutnya adalah mengidentifikasi peserta didik terhadap kebutuhan belajar. Peserta didik kinestetik akan membutuhkan banyak kegiatan praktek langsung seperti menggambar motif, menjiplak, atau langsung mencoba teknik aplikasi pada kain. Peserta didik visual, tadi kinestetik ya. Kalau kinestetik itu cenderung peserta didik yang ingin praktek terus, ingin praktek ya. Terus visual, peserta didik dengan kebutuhan belajar yaitu visual akan terbantu dengan contoh-contoh produk fashion yang sudah jadi, video proses pembuatan, dan galeri ragam hias. Jadi kalau kebutuhan belajar pada peserta didik yang visual, jadi yang suka melihat gambar. Terus peserta didik auditori akan memperoleh manfaat dari diskusi tentang sejarah ragam hias, penjelasan langkah-langkah atau sesi berbagi ide. Jadi itu auditori ya. Auditori itu cenderung mendengarkan. Jadi ada 3 yang harus kita identifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama adalah kinestetik, yang ingin praktek terus, suka praktek lah gampangannya. Terus kedua itu visual. Nah, jadi peserta didik itu suka belajar dengan melihat gambar. Terus auditori itu bisa mendengarkan, menyimak, itu auditori. Jadi tiga kebutuhan belajar peserta didik itu harus terpenuhi. Terus kebutuhan kebebasan berekspresi dan berkreasi, namun tetap dengan panduan yang jelas. Terus kebutuhan untuk memahami nilai budaya di balik ragam hias, bukan hanya sekedar motif. Jadi ada nilai budayanya di setiap ragam hias. Nilai budaya itu nilai kebiasaan di sebuah daerah. Terus kebutuhan akan keterampilan praktis dalam membuat produk fashion, serta pengetahuan dasar tentang bagaimana produk tersebut dapat memiliki nilai jual. Terus selanjutnya kebutuhan akan umpan balik yang konstruktif untuk mengembangkan keterampilan dan ide kewirausahaan. Kebutuhan untuk melihat bahwa kerajinan memiliki potensi ekonomi.
Jadi itu identifikasi peserta didik dari yang namanya latar belakang dan juga kebutuhan belajar. Oke, jika ada saran dan kritik, masukan, silakan komen di bawah video ini. Salam prakarya dan kewirausahaan.